Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 133. Chapter 133 Tarian Api. Di dalam hutan daun merah, di mana rumput hijau tampak mewah seperti bantal. Sekelompok pemain level 5 saat ini mengepung sekelompok 3 serigala hutan level 5. Para pemain maju dan mundur dalam pertempuran dengan akrab, terus mendorong 3 serigala hutan menuju kekalahan. Dalam waktu singkat, salah satu serigala hutan tiada karena bola api besar yang terbang ke arahnya, sedangkan 2 serigala hutan yang tersisa hanya memiliki sedikit health power yang tersisa. Leader, kita sudah level 5. Kita lelah terus-menerus membegal serigala hutan yang sama. Ayo kita begal saja anak singa padang rumput level 6. Kudengar hasil jarahannya cukup bagus. Selain itu, setiap orang bisa mendapatkan pengalaman yang lebih besar di sana, kata prajurit perisai yang berani dan kuat sambil memblokir serangan serigala hutan. Lupakan. Di masa-masa sulit ini, Anda lupa bahwa setiap orang dari persatuan bela diri kita memiliki karunia di atas kepala mereka. Masing-masing dari kita bernilai 1 silver coin, dan ada banyak orang yang mencari transaksi ini. Pemimpin party, seorang ele spiritualis, menggelengkan kepalanya. Dia merasa saran dari Shield Warrior terlalu berisiko. Pemimpin, sejak kapan kau menjadi pengecut seperti itu? Seorang berserker dengan kulit lilin melingkari bibirnya, bertanya dengan jijik. Sebelumnya, ketika kita menyambar monster dan perlengkapan elit dan bahkan membegal pemain lain, aku belum pernah melihatmu enggan sebelumnya. Terlepas dari apa yang orang lain katakan, Persatuan Bela Diri adalah persekutuan besar yang terkenal di kota daun merah. Saya tidak percaya bahwa orang-orang itu begitu bodoh, berani membegal kita. Bahkan jika mereka datang, kita bisa membegal mereka dan menghasilkan uang dengan cepat. Pemimpin parti ele spiritualis mengangguk, berpikir kalau kata-kata bawahannya terdengar logis. Di kota daun merah, hanya Uni Bela Diri yang menindas orang lain. Siapapun yang berani memprovokasi mereka hanya mencari kematian. Pemimpin partai ele spiritualis lalu berkata, baiklah. Setelah kita membegal 2 serigala hutan ini, kita akan pergi membegal anak singa padang rumput. Petik 2. Oh ya. Prajurit perisai menyeringai, menggunakan perisainya untuk mengirim salah satu serigala hutan terbang. Dia kemudian menindaklanjuti dengan serangan heroik pada serigala hutan lainnya, mengambil sisa health powernya. Segera setelah parti dari Martial Union membegal serigala hutan terakhir, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh tim yang terdiri lebih dari 20 pemain. Selain itu, setiap pemain ini bernama merah, dan jelas, mereka telah membegal banyak pemain. Saudaraku, keberuntungan kita kali ini bagus. Mereka semua dari Martial Union. Seorang asasin wanita bernama Merah dengan tubuh provokatif mengungkapkan dirinya dari stealth. Dia tersenyum saat melihat para pemain dari Martial Union. Anggota Persatuan Bela Diri segera merasa menggigil di tubuh mereka. Asasin wanita ini jelas merupakan pengintai untuk seluruh tim ini. Meskipun dia seharusnya bersembunyi di dekat parti mereka selama ini, mereka tidak mendeteksi kehadirannya sama sekali. Apa yang kalian semua coba lakukan? Pemimpin parti ele spiritualis bertanya dengan nada dingin, matanya mengamati sekelilingnya. Apa yang kita lakukan? Asasin wanita dengan gembira tersenyum pada pemimpin parti dari Martial Union, berkata sambil tertawa, tentu saja, kami di sini untuk melakukan beberapa hal yang membahagiakan denganmu. Sister Fire Dance, kenapa kamu membuang-buang napas untuk mereka? Mari kita begal mereka dan selesaikan saja, salah satu Rangers yang berdiri di pengepungan berkata, merasa gelisah. Busurnya sudah ditarik dan diarahkan ke klerik Martial Union. Prajurit perisai dari Persatuan Bela Diri tahu bahwa mereka bukan tandingan kelompok pemain ini. Oleh karena itu, dia mengintimidasi, kalian sebaiknya pikirkan baik-baik. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang bagus jika menjadi musuh Martial Union. Pada saat kita mengurus Ye Feng itu, kita akan membalas dendam pada mereka yang berani menyerang anggota persekutuan kita. Kalian sebaiknya pertimbangkan tindakan kalian dengan benar. Jangan membuat kesalahan. Petik 2. Apakah Martial Union benar-benar luar biasa? Asasin wanita bernama Fire Dance bermain dengan belati di tangannya. Sedikit meringkuk bibirnya, dia berkata, mengapa saya mendengar bahwa kalian menderita kekalahan telak di tangan idola saya, Ye Feng? Terlebih lagi, karena kalian berani membuat masalah dengan idola saya,
itu tidak ada bedanya dengan mencari masalah dengan saya. Kalian semua harus tiada saja di sini. Petik 2. Saudaraku, ambil tindakan. Jangan biarkan salah satu dari mereka lolos. Mendengar perintah Fire Dance, 20 lebih pemain di sekitar Martial Union bergegas ke depan. Sementara itu, asasin wanita bernama Fire Dance tiba-tiba muncul di belakang ketua parti dari Martial Union. Dia segera membuat sang ele spiritual is pingsan, belati sedingin esnya menebas lehernya. Dia kemudian menindaklanjuti dengan backstab dan eviscerate, langsung mengambil nyawa pemimpin parti, tekniknya cepat dan efisien. Anggota lain dari Persatuan Bela Diri sangat terkejut dengan pemandangan ini, jantung mereka berhenti berdetak sama sekali. Segera, mereka berbalik dan lari. Namun, apakah semudah itu untuk melarikan diri? Segera, Ice Walls of Ele Spiritualis memblokir pelarian mereka, diikuti oleh Ice Perez yang mengurangi kecepatan gerakan mereka. Beberapa berserker secara terpisah menggunakan cas pada target mereka, diikuti oleh Breax, sangat mengurangi kecepatan gerakan anggota Martial Union sekali lagi. Dengan kecepatan lari mereka lebih lambat dari kura-kura, anggota Persatuan Bela Diri meninggal dalam beberapa saat. Rapikan barang jarahan dengan cepat. Kami akan mencari target kami selanjutnya, Fire Dance mengeluarkan perintahnya. Orang-orang ini benar-benar gemuk. 1. Mereka telah menyumbangkan 3 buah peralatan perunggu ke inventaris kami. Itu benar-benar membuatmu bertanya-tanya seberapa gemuk parti Ye Feng, yang jauh lebih kuat, kata berserker kurus sambil mengumpulkan barang-barang yang dijatuhkan. Dia tidak bisa membantu tetapi ngiler ketika dia menatap peralatan perunggu yang ditinggalkan anggota Serikat Bela Diri. Kerbau air, apakah Anda punya ide tentang rekan setim idola saya? Fire Dance melihat ke arah berserker, tersenyum tipis saat dia bertanya. Segera, berserker yang disebut Water Buffalo bergetar, buru-buru tertawa saat dia menjawab, berani-beraninya aku. Saya hanya berfantasi dalam pikiran saya sedikit. Jika saya benar-benar mencari masalah dengan mereka, saya hanya akan berada di sana untuk tiada di tangan mereka. Petik 2. Setidaknya kamu tahu batasanmu, Fire Dance mendengus. Dia kemudian berbalik, pergi mencari target berikutnya. Kota Daun Merah, daerah kumuh, Bar Enchanted. Peng. Ironsworth Lion dengan marah menghancurkan botol alkohol di tangannya setelah melihat laporan dari bawahannya. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hanya anggota kami yang sekarat, sementara bayangan rekan tim Ye Feng tidak dapat ditemukan? Menurut laporan dari bawahannya, dalam waktu 2 jam singkat, dari semua anggota Persatuan Bela Diri yang ditempatkan di Kota Daun Merah, 58 di antaranya telah tiada satu kali. Di antara mereka yang meninggal, 9 dari mereka bahkan merupakan eselon atau elit teratas dari guild mereka. Tidak hanya mereka kehilangan level karena kematian, mereka bahkan menjatuhkan beberapa equipment mereka. Ini adalah kerugian besar bagi cabang Kota Daun Merah dari Persatuan Bela Diri. Selain itu, Ironsworth Lion diminta untuk mengkompensasi kerugian mereka. Selain itu, sejumlah besar kematian telah berdampak besar pada loyalitas anggota Persatuan Bela Diri. Banyak yang mulai berpikir untuk meninggalkan persekutuan karena mereka tidak ingin terseret dalam permainan berburu ini. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, cabang Persatuan Bela Diri di Kota Daun Merah, cepat atau lambat, akan putus. Bos Ironsworth, bisakah mereka bersembunyi? Mengapa kita tidak meningkatkan karunia mereka? Itu mungkin akan menggoda para ahli sejati, saran Drifting Blood. Baiklah, segera tingkatkan bounty-nya. Aku tidak percaya kita tidak bisa menemukannya, Ironsworth Lion menganggukkan kepalanya. Dia kemudian melanjutkan berkata, ingat, selama Anda menerima informasi apapun, segera hubungi Surga Mutlak. Serahkan padaku, bos. Aku akan segera menyampaikan informasinya. Di dalam ruang penempaan tingkat menengah, Si Feng mengulangi tugas yang sama, berulang kali. Si Feng mengeluarkan Hearthstone, segera menggunakan Ice Blue Devil Flame untuk membakarnya. Dia kemudian menggunakan Runic Hammer untuk mengetuknya beberapa kali, dengan sangat cepat membentuk Advanced Whetstone berkualitas tinggi. Sistem Advanced Whetstone berhasil dipalsukan. Kemahiran tempa meningkat 1 poin. Memperoleh 200 EXP. Batu asahan tingkat lanjut konsumsi. Saat digunakan pada senjata level 20 atau di bawahnya, memulihkan daya tahan sebesar 8 hingga 12 poin. Secara bersamaan, itu meningkatkan kerusakan senjata sebesar 3% selama 30 menit. Jumlah sisa penggunaan, 3. Di tahap akhir permainan, nilai item ini akan menjadi semakin besar.
Alasannya adalah karena kerusakan pada senjata meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan monster. Hal ini terutama berlaku untuk monster level 7 ke atas, karena beberapa dari mereka memiliki keterampilan yang dapat sangat mengurangi daya tahan senjata. Karenanya, Whetstones menjadi salah satu kebutuhan saat leveling dan bertarung di alam liar Domain God. Dibandingkan dengan Whetstone biasa, Advance Whetstone tidak hanya dapat memulihkan durabilitas senjata, tetapi juga dapat meningkatkan ketajaman senjata, meningkatkan damage senjata sebesar 3%. Efek ini bahkan bisa dibandingkan dengan buff, dan itu akan sangat menguntungkan pemain jarak dekat. Akan ada banyak kelas jarak dekat yang memperebutkan item ini, dan mereka masih bersedia membeli lebih banyak setelah membeli yang pertama. Tidak ada pemain yang bersedia mengurangi kerusakan mereka saat melawan monster, meskipun itu hanya pengurangan 3%. Tepat setelah si Feng menyelesaikan batu asah tingkat lanjut. Sistem, selamat. Anda adalah pemain pertama yang dipromosikan menjadi Intermediate Forging Apprentice. Memperoleh 50.000 EXP. Menghargai 10 baja rahasia. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 134. Chapter 134 Silver Lake. Setelah melihat pemberitahuan sistem, senyum tipis muncul di wajah si Feng. Dia akhirnya menerima promosi menjadi Intermediate Forging Apprentice setelah membuat lebih dari 400 Advanced Whetstones. Namun, untuk mendapatkan promosi ke penempaan tingkat lanjut, dia membutuhkan 3.000 poin kemahiran. Dia tidak bisa mencapai jumlah seperti itu dalam waktu singkat. Si Feng melihat bilah pengalamannya. Saat ini 94% dari level 9, hanya 6% dari ambang level 10. Selama dia berusaha sedikit lebih jauh, dia akan menerobos ambang itu. Di Domain God, ada peningkatan besar dalam atribut setiap 10 level. Ketika pemain memperoleh 10 level pertama mereka, itu adalah indikasi bahwa mereka bisa memasuki kota. Dalam sebuah kota, pemain bisa menikmati berbagai keuntungan. Mereka tidak hanya dapat membeli sumber daya yang tidak dijual di kota, tetapi mereka juga dapat memperoleh banyak misi tingkat tinggi. Pemain bahkan dapat membeli peralatan perunggu dengan harga rendah, meskipun itu tergantung pada keberuntungan pemain. Juga akan lebih mudah bagi pemain untuk menghasilkan uang begitu mereka mencapai kota. Selanjutnya, pemain dapat menggunakan teleportasi guides yang tersedia di kota untuk berpindah ke area monster level tinggi. Mereka tidak perlu membuang banyak waktu untuk bepergian, dengan cepat mencapai level 10 atau area monster yang lebih tinggi. Selain itu, permainan domain dewa baru benar-benar dimulai setelah memasuki kota. Ketika waktu itu tiba, para pemain dari puluhan atau ratusan kota akan berkumpul di satu kota. Satu kota akan memiliki, paling tidak, lebih dari 100.000 pemain. Selain itu, kota Sungai Putih adalah salah satu dari 5 kota terbesar yang terletak di kerajaan Star Moon. Jumlah pemain yang akan berkumpul di sana akan melebihi 1 juta. Pada saat itu, berbagai persekutuan dapat memusatkan pengaruh mereka sepenuhnya, menampilkan kekuatan persekutuan yang sebenarnya. Ini juga akan meningkatkan persaingan antar guild. Akan jauh lebih tidak damai ketika berbagai persekutuan bersaing memperebutkan sumber daya terbatas yang tersedia. Ini adalah kasus pada semua game realitas virtual. Sumber daya yang tersedia terbatas, dan sumber daya terbaik serta tempat perataan hanya akan berjumlah begitu banyak di wilayah kota. Namun, dengan jumlah pemain yang sangat besar, jika seseorang ingin naik level dan meningkatkan diri mereka dengan cepat, mereka perlu bersaing memperebutkan sumber daya tersebut. Akibatnya, mereka yang tidak memiliki kekuatan akan tersingkir dan tertinggal. Belum lagi pemain independen, bahkan persekutuan kecil sama sekali tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di dalam kota. Persekutuan besar semuanya akan memonopoli berbagai sumber daya tingkat tinggi dan area leveling yang berharga, sementara persekutuan kecil dan pemain independen hanya dapat menempatkan diri mereka di lokasi dengan sumber daya yang lebih rendah. Oleh karena itu, jika seseorang dapat menginjakkan kaki di kota bahkan beberapa saat lebih awal, persaingan yang akan mereka hadapi akan sangat berkurang. Namun, itu tidak berarti bahwa seseorang akan aman hanya dengan memasuki kota lebih dulu dari yang lain. Sebaliknya, semakin banyak keuntungan yang dimiliki seseorang sebelum memasuki kota, semakin baik jadinya setelah itu. Ambil kota Blackwing sebagai contoh. Jika seorang pemain biasa memasuki kota, mereka hanya akan berada di sana untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, usaha yang hanya membuang-buang waktu. Namun, jika itu adalah salah satu eselon atas dari persekutuan besar, segalanya akan sangat berbeda. Selain dapat membentuk hubungan timbal balik dengan persekutuan dari negara lain, mereka dapat membeli item unik untuk kota Blackwing secara massal.
Manfaat seperti itu akan mengarah pada peningkatan besar dari persekutuan. Saat ini, level Si Feng berada di peringkat nomor 1 di kota Sungai Putih, dan yang lainnya membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari sebelum mereka bisa menyusul. Selama waktu ini, Si Feng ingin menambah jarak lebih jauh. Hanya dengan begitu dia bisa mengukir tempat untuk Zero Wing Guild yang ingin dia dirikan di White River City. Jadi ini runic steel. Seperti yang diharapkan, ini adalah harta karun. Si Feng mengeluarkan sepotong baja biru, diisi dengan keterampilan jiwa, dari tasnya, kegembiraan memenuhi seluruh dirinya. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, banyak forgers berkompetisi dengan liar hanya untuk sepotong runic steel. Bahkan jika mereka berhasil membelinya, mereka akan memperlakukannya seperti bayi mereka tidak akan menggunakannya dengan mudah. Sementara itu, Si Feng memiliki 10 potong baja rune sekarang. Runic steel konsumsi ranking emas halus. Saat digunakan untuk menempa peralatan fine gold level 50 atau lebih rendah, tingkat keberhasilan meningkat sebesar 10%. Ada peluang tetap untuk meningkatkan peringkat peralatan yang dipalsukan satu persatu, hingga maksimum peringkat fine gold. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, runic steel secara signifikan lebih baik daripada 100 refinement steel. Apalagi, itu bahkan bisa meningkatkan peringkat peralatan. Hahaha, dengan runic steel ini, tingkat keberhasilan saya untuk menempa Silver Dawn akan lebih besar sekarang. Petik 2. Si Feng telah membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk menempa Silver Dawn di rumah lelang. Selain material yang telah dia beli sebelumnya, dia bisa memalsukan total 16 Silver Dawn. Hanya biaya untuk satu Silver Dawn saja sudah lebih dari 37 silver coins. Bahkan pihak elit perlu menyerbu ruang bawah tanah party mode keras setengah lusin kali sebelum mengumpulkan jumlah seperti itu. Oleh karena itu, Si Feng hanya memilih untuk menempa Fajar Perak setelah dia dipromosikan menjadi magang penempaan menengah. Si Feng mengeluarkan desain tempa untuk Fajar Perak, mengklik untuk mempelajarinya. Dia memulai proses menempa Silver Dawn pertamanya. Sebelumnya, sebelum dia mendapatkan api iblis biru es, tingkat keberhasilannya untuk menempa Fajar Perak hanya 32%. Setelah penambahan Ice Blue Devil Flame, tingkat keberhasilan meningkat menjadi 42%. Jika Si Feng menggunakan runic steel, dia selanjutnya dapat meningkatkannya menjadi 52%. Peluang intermediate forging apprentice untuk berhasil menempa senjata rahasia perak hanya lebih dari 50%. Bahkan seorang master forger akan tercengang dengan tingkat keberhasilan ini. Alasannya adalah basic master forger hanya memiliki tingkat keberhasilan 30% saat menempa peralatan rahasia perak, dan hanya grandmaster forger yang memiliki tingkat keberhasilan 50%. Si Feng dengan hati-hati membaca proses pembuatan Fajar Perak sebelum menyempurnakan materi. Si Feng pertama kali menggunakan batu bertuah untuk mendapatkan bahan yang sangat murni. Dia kemudian menempatkan bahan-bahan itu ke dalam api iblis biru es, menunggu mereka untuk bergabung. Si Feng memiliki 100% kendali atas Ice Blue Devil Flame, sehingga dia bisa menggabungkan materi bersama ke tingkat yang luar biasa. Namun, Si Feng memilih untuk tidak memasukkan baja rune yang sangat berharga dalam proses penempaan kali ini. Upaya pertama hanya agar Si Feng membiasakan diri dengan proses penempaan Fajar Perak. Selain itu, dia hanya memiliki 10 potong baja rune, dan masing-masing dari mereka bernilai setidaknya 1 koin emas. The Runic Steel sangat sulit didapat, dan menggunakannya sekarang hanya akan sia-sia. Jika forgers lain tahu bahwa Si Feng bermaksud menggunakan runic steel untuk menempa Silver Dawn, mereka akan mengutuk Si Feng dengan marah. Silver Dawn hanyalah senjata rahasia perak level 10, namun, Si Feng benar-benar berpikir untuk menggunakan runic steel untuk memalsukannya. Tindakan seperti itu benar-benar menjengkelkan. 10 menit kemudian, proses penyempurnaan pun selesai. Si Feng memandang produk kehalusannya dengan puas. Dia kemudian menempatkan potongan logam di landasan, menggunakan runic hammer untuk memukulnya. Percikan terbang saat suara palu yang mengenai logam bergema di seluruh ruang tempa. Si Feng sangat berhati-hati dengan setiap serangan, takut salah langkah akan mempengaruhi bentuk akhir Silver Dawn. Setelah memukul logam ratusan kali, Si Feng membasahi keringat. Puas, dia mengklik tombol generate. Setelah itu, logam merah panas mulai terbentuk, berubah menjadi pedang panjang berwarna perak. Dia menyelidiki informasi senjata itu. Setelah 5 detik penuh, sistem penempaan Fajar Perak telah gagal. Si Feng melihat atribut senjata, menemukan bahwa itu hanya senjata besi misterius level 10. Memang, penempaan itu gagal.
Namun, si Feng tidak terlalu kecewa dengan hasilnya. Meskipun tingkat keberhasilan yang dinyatakan di permukaan adalah 42%, karena ini adalah pertama kalinya si Feng menempa fajar perak, tingkat keberhasilan sebenarnya jauh lebih rendah. Sukses tidak mungkin, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Jika dia berhasil, itu akan menjadi mukjizat sejati. Dengan kegagalan di tangan, si Feng merangkum pengalamannya menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri. Alasan si Feng dapat memimpin persekutuan kelas 3 seperti Shadow menjadi salah satu persekutuan kelas 2 teratas bukanlah karena bakat bawaannya. Sebaliknya, itu karena si Feng selalu merangkum dan belajar dari pengalamannya. Jika orang lain memperoleh pengalaman dari kesuksesan, si Feng memperoleh pengalaman dari kegagalan. Setelah meninjau selama lebih dari 10 menit, si Feng mulai menempa untuk kedua kalinya. Namun, setelah 20 menit atau lebih, itu adalah kegagalan lagi. Senjata yang dia tempa masih memiliki peringkat besi misterius, meski dengan sedikit peningkatan, atribut senjatanya sedikit lebih baik. Si Feng terus menempa, dan gagal, dengan total 6 percobaan, kehilangan lebih dari 2 koin emas. Merasa bahwa dia sebagian besar akrab dengan prosedur penempaan, si Feng memulai upaya ketujuh menempa fajar perak. Dia bahkan menggunakan baja rune kali ini. Segera setelah itu, si Feng menghaluskan, memalu, dan membentuk bongkahan logam. Mengklik hasilkan. Tiba-tiba, pedang panjang berwarna biru muda yang tampak sangat indah terbentuk. Bahkan ada rune misterius yang diukir di bilah pedang, rune yang memiliki jejak keterampilan jiwa samar beredar di dalamnya. Dengan pandangan sekilas, orang bisa langsung tahu bahwa itu bukan senjata biasa. Si Feng segera menjadi bersemangat. Dia tahu bahwa dia beruntung kali ini, dan itu tidak sesederhana kesuksesan belaka. Aku ingin tahu apa atributnya. Si Feng mengklik untuk memeriksa atribut senjata. Dia harus menunggu total 10 detik sebelum sistem bisa memberinya kesimpulan. Sistem, efek runik steel terpicu, peringkat meningkat 1. Sistem, efek black steel insignia dipicu, atribut ditingkatkan. Sistem, Silver Lake berhasil dipalsukan. Kecakapan penempaan meningkat 3 poin. Memperoleh 10.000 EXP.